Adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah ini, mari kita berdoa yuk. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau beribadah kepadamu. Tuhan berkati ibadah ini. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan yuk. Tapi, tunggu. Kok cuma kita berdua? Yang lainnya mana? Nggak tahu. Nggak Kita tahu? pemain musik. Kita pemain musik adik-adik. Kok Kan kita di sini? singer. Sebelum itu kita main sulap adik-adik. Kita panggil kakak-kakak singers dan WL. Kita lompat sama-sama yuk. Kakak hitung dari 3 sampai 1 ya. 3, 2, 1. Luar biasa. Akhirnya Kak kita di sini. Iya Kak. Kak Joyce, padahal kita tadi akhirnya. berjalan-jalannya di mana gitu ya. Akhirnya kita sampai di sini juga Kak Joyce. Luar biasa. Kak Joyce, Oke Kak. kita mau ngapain sekarang? Kita akan memuji Tuhan Kak. Benar sekali. Nah adik-adik yang ada di rumah, semuanya Kak Johan undang untuk bangkit berdiri. Bahkan yang Berdiri ada di semua. tempat ini, berdiri yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Musik. Oke. pujian Kak. Iya Kak Johan, pasti adik-adik di rumah waktu tadi memuji Tuhan semuanya menari. Oke, sekarang kita akan memuji Tuhan lagi. Kita akan menari bagi Tuhan Yesus. Siap semua? Siap dong. Oke Kak. Tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti
Kita di mana ini? Di mall. Wah, kita di mall. Ya enggak lah Kak Jessica, kita kan mau bercerita firman Tuhan. Tuh ada adik-adik. Wah, shalom adik-adik. Kembali lagi di BKC Online Service di minggu ini. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan sekarang kita mau apa nih Kak Jessica? Nah, sekarang ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Wow, dan sekarang Kak Nia dan Kak Jessica mau berbagi firman Tuhan ke adik-adik tentang tema kita di bulan ini, yaitu impossible to possible. Yang artinya apa Kak? Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah betul, dan sekarang Kak Nia dan Kak Jessica mau bercerita mengenai hal-hal yang unexpected. Nah Kak Jessica, unexpected itu apa ya Kak? Unexpected itu di luar dugaan adik-adik. Wow, ternyata unexpected itu berarti di luar dugaan. Nah, minggu lalu Kak Juan dan Jeremy bercerita tentang negatif to positif. Dan sekarang Kak Nia dan Kak Jessica akan bercerita mengenai hal-hal yang di luar dugaan. Dan sekarang Kak Nia dan Kak Jessica ajak adik-adik di rumah untuk ambil Alkitabnya dan buka di dalam kitab 1 Korintus 2 ayat 9. Kalau sudah, mari kita baca sama-sama. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow, nah adik-adik, ternyata apa yang tidak pernah adik-adik lihat dengan mata, tidak pernah adik-adik dengar dengan telinga, bahkan tidak pernah muncul di dalam hati adik-adik dan tidak pernah adik-adik pikirkan, ternyata itu semua yang akan Tuhan sediakan buat adik-adik. Dan itu di luar dugaan kita, karena pikiran Tuhan berbeda dengan pikiran kita manusia. Nah Kak Nia, kira-kira kenapa hal yang tidak mungkin terjadi
akhirnya terjadi di luar dugaan kita. Nah, adik-adik, di sini Kak Nia punya 3 poin. Kenapa hal yang tidak mungkin terjadi akhirnya terjadi. Nah, dan buat adik-adik di rumah yang mau mencatat poin-poinnya, bisa untuk siap-siap mencatat. Jangan lupa ambil untuk buku catatannya, supaya kita bisa sama-sama lagi untuk kita sharing di FA Kids nanti setiap hari Sabtu. Nah, dan poin yang pertama, kenapa hal yang tidak mungkin terjadi itu bisa terjadi? Karena yang pertama itu kita mengasihi Tuhan. Nah, coba adik-adik balik ke ayat yang tadi di 1 Korintus 2 ayat 9. Di situ di kalimat terakhir bilang, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, adik-adik, di Alkitab bilang kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi dulu sesama kita manusia. Misalnya, mengasihi mama dan papa di rumah, mengasihi kakak, mengasihi adik, mengasihi teman-teman, dan juga bahkan mengasihi orang lain yang adik-adik tidak kenal. Nah, caranya bagaimana Kak Nia? Caranya kalau misalnya mengasihi sesama itu, adik-adik tidak berantem dengan kakak, tidak berantem dengan adik, dan juga saling membantu orang lain, dan juga membantu orang tua. Dan kalau adik-adik sudah mengasihi mereka, sudah pasti adik-adik juga mengasihi Tuhan. Contohnya kalau adik-adik mengasihi Tuhan, yaitu adik-adik melakukan semua perintah Tuhan, taat pada perintah Tuhan, dan juga tidak melukai hati Tuhan dengan berbuat dosa. Dan karena kita mengasihi Tuhan, Tuhan juga akan mengasihi kita. Maka Tuhan akan menyediakan hal-hal yang di luar dugaan kita. Dan pastinya rancangan Tuhan itu adalah rancangan-rancangan yang baik, bukan rancangan-rancangan yang tidak baik. Nah, itu poin yang pertama. Sekarang kita lanjut ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah berjalan dan bergaul dengan firman. Nah, saat adik-adik berjalan dan bergaul dengan firman, maka hal yang tidak mungkin terjadi akhirnya bisa terjadi adik-adik. Dan di poin kedua ini, Kak Jessica juga membagi menjadi 3 bagian. Bagaimana kita berjalan dan bergaul dengan firman. Nah, yang pertama, berdoa. Nah, bulan lalu kita sudah belajar banyak tentang doa, di mana doa itu kita berbicara banyak dengan Tuhan. Dan saat kita berbicara banyak dengan Tuhan, hal yang tidak mungkin atau di luar dugaan kita bisa terjadi adik-adik. Karena lewat doa ada kuasa untuk mengubah dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Contoh, tokoh Alkitab Daniel. Nah, kita baca dalam Daniel 6 ayat 23a. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Nah, waktu Daniel di gua singa, saat dia berdoa dan lewat doa itu ada kuasa. Akhirnya Tuhan mengutus malaikatnya untuk menenangkan singa-singa itu. Dan akhirnya Daniel bisa keluar dari gua itu adik-adik dengan selamat tanpa ada serangan dari singa. Dan itu semua terjadi di luar dugaan kita adik-adik. Padahal kalau dipikir manusia, Daniel pasti sudah mati. Tetapi karena Daniel berdoa pada Tuhan, akhirnya hal yang tidak mungkin terjadi bisa menjadi mungkin. Nah adik-adik, kita lanjut ke bagian yang kedua dari poin yang kedua, yaitu percaya. Nah adik-adik, saat adik-adik tetap percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan adik-adik dan Tuhan selalu menyertai adik-adik, maka hal yang tidak mungkin terjadi akhirnya bisa terjadi atau di luar dugaan kita. Contohnya tokoh Alkitab Daud. Dalam 1 Samuel 17 ayat 45 dikatakan, Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Wah, Daud sangat percaya dan tidak ragu-ragu bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Dan akhirnya
Daud dapat mengalahkan si raksasa Goliat itu. Padahal di pikiran manusia, Daud pasti kalah. Tetapi karena ia percaya bersama dengan Tuhan, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Nah, kita lanjut ke bagian yang ketiga dari poin yang kedua. Nah, yaitu beriman. Nah, adik-adik, iman itu seperti di Ibrani 11 ayat 1. Dibilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Wow, jadi ternyata kalau adik-adik berharap pada sesuatu yang tidak adik-adik lihat, itu dibilang beriman. Dan saat adik-adik beriman, hal yang di luar dugaan bisa terjadi. Contohnya Abraham dan Sarah. Mereka sejak sampai tua belum punya keturunan. Tetapi karena Abraham adalah bapak orang beriman, akhirnya si istrinya Abraham yaitu Sarah mengandung. Dan mereka memiliki anak walaupun sudah tua. Dan padahal orang berpikir itu mustahil, tidak mungkin karena mereka sudah tua. Tetapi karena Abraham beriman kepada Tuhan, maka hal yang tidak mungkin terjadi bisa menjadi mungkin atau di luar dugaan kita adik-adik. Wow, nah itu dia adik-adik poin pertama dan kedua. Nah sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga. Kenapa hal yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi? Yaitu yang ketiga, karena kita setia pada perkara-perkara kecil. Wow. Nah, adik-adik, saat adik-adik setia pada perkara atau hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, maka Tuhan Yesus akan melihat adik-adik dan menilai adik-adik. Wah, ternyata si anak ini dia rajin membantu orang tuanya. Wah, ternyata si anak ini dia rajin beribadah, dia suka menolong, dia jujur dan tidak berbohong. Nah, karena adik-adik di Lukas 16 ayat 10 di situ dibilang, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Wow, nah adik-adik, saat adik-adik setia pada perkara-perkara atau hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, maka Tuhan juga akan mempercayakan adik-adik pada hal-hal dan perkara-perkara yang lebih besar. Dan itu mungkin di luar dugaan kita. Nah, sekarang Kak Nia mau tanya nih ke Kak Jessica. Kak Jessica pernah enggak hal yang menurut Kak Jessica itu tidak mungkin terjadi, akhirnya terjadi di luar dugaannya Kak Jessica? Pernah Kak Nia? Wow, adik-adik, ternyata Kak Jessica pernah mengalaminya. Coba Kak Jessica ceritakan ke adik-adik. Nah adik-adik, Kak Jessica dulu sama kayak adik-adik juga. Ikut dengan orang tua, pergi gereja setiap hari Minggu, beribadah di gereja anak, bersama dengan teman-teman Kak Jessica dan juga ada Kak Nia. Dan sejak Kak Jessica tamat SD, Kak Jessica sudah masuk ke masa remaja. Dan Kak Jessica terpanggil untuk melayani bersama-sama dengan kakak-kakak di gereja anak. Dan awalnya Kak Jessica mulai dari hal yang kecil dulu dan sederhana dulu seperti menyambut anak-anak di depan. Dan Kak Jessica tidak pernah terpikir bahwa Kak Jessica akan jadi kids leader. Dan yang lebih hebatnya lagi, Kak Jessica bisa dipakai Tuhan untuk ada di tempat ini untuk membagikan pengalaman Kak Jessica. Dan semua itu terjadi di luar dugaan. Dan Kak Jessica percaya semua sudah rencana Tuhan. Dan satu hal yang Kak Jessica pegang, bahwa di dalam Tuhan Allah sudah membuang segala hal yang dapat menghalangi kita untuk datang dan melayani Tuhan. Karena Kak Jessica setia dengan hal-hal sederhana dan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, sehingga hal yang tidak mungkin terjadi itu terjadi di luar dugaan. Wow, nah adik-adik, itu dia saat kita mulai setia pada hal-hal atau perkara-perkara yang kecil. Nah, maka adik-adik
mungkin tidak pernah berpikir hal ini akan terjadi. Tapi karena adik-adik tetap setia dan berjalan di jalannya Tuhan, yakin dan percayalah, pasti hal-hal atau rancangan-rancangan yang baik akan menjadi bagian adik-adik. Dan itu mungkin di luar dugaan kita. Nah, dan tadi kita sudah belajar tentang 3 hal yang mungkin tidak terjadi, akhirnya terjadi. Nah, yaitu yang pertama, karena kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, karena kita berjalan dan bergaul dengan firman. Nah, yang ketiga, yaitu setia pada perkara-perkara kecil. Nah, oleh karena itu, ayo adik-adik, kita tetap lakukan 3 hal yang tadi. Biar supaya saat kita berjalan di jalannya Tuhan, pasti bersama-sama dengan Tuhan, semua hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya itu pasti. Amin. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang di rumah, Kak Johan undang untuk semua bangkit berdiri yang di rumah maupun di tempat ini. Kita mau berdoa berkat. Mari tutup matamu dan angkat tanganmu. Tuhan Yesus memberkati engkau kemanapun engkau pergi. Apapun yang adik-adik kerjakan, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati papa mama dari adik-adik di dalam nama Tuhan Yesus. Dari sekarang dan sampai selamanya penyertaan Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.